Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kalian pasti pernah kan makan di tempat yang baru gitu? Hati-hati loh, siapa tahu tempat itu berhantu dan malah membawa kalian ke alam gaib. Kayak film yang aku bahas nih, berjudul Baskin 2015. Film ini bikin saya sendiri ngeri dan merinding nontonnya. Jadi saat itu ada 5 polisi makan di sebuah tempat. Di sana mereka bikin rusuh hanya karena masalah sepele. Kemudian mereka pergi. Di perjalanan mereka mendapatkan tugas. Langsung mereka menuju lokasi. Dan dari situ mereka mengalami keanehan-keanehan di luar nalar. Penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang terbangun ketika mendengar suara aneh sehingga membuatnya penasaran. Dia mencoba mencari sumber suara itu dan menemukan televisi yang menyala sendiri. Tiba-tiba muncul sebuah tangan yang membuat anak ini lari ketakutan yang mendobrak-dobrak pintu kamar ibunya. Kemudian scene memperlihatkan di tempat makan, di mana terparkir sebuah mobil van polisi yang beranggotakan 5 orang. Sambil menunggu pesanan, kelima polisi ini berjudai sepak bola. Namun salah satu dari mereka yang bernama Remzi mendadak sakit kepala. Lalu polisi yang bernama Apo mengaku dulu pengalamannya pernah menjadi tentara, pernah berteman dengan seseorang yang suka memperkaos ayam. Memang banyak yang menyimpang, 70% pria Turki kehilangan ketongtongannya karena memperkaos binatang. Polisi yang bernama Yavuz mulai bercerita di mana dia ingin mantap-mantap dengan wanita. Tapi ketika mau melakukannya, wanita tersebut memiliki ubi urat. Mendengar lelucon seperti itu, semuanya tertawa. Di waktu yang bersamaan, seorang pelayan datang mengantarkan makanan. Namun orang itu ikut tertawa yang membuat Yavuz tersinggung. Di tengah kericuhan, Remzi mual lalu pergi ke kamar mandi. Mentang-mentang polisi, Yavuz dengan sombongnya mengajak pria itu berkelahi. Hampir saja terjadi keributan dan mereka pergi begitu saja tanpa membayar. Tiba-tiba terdengar suara Remzi berteriak. Ternyata tidak ada yang terjadi kepada Remzi. Bos mereka yang bernama Boba meminta Remzi beristirahat di kursi belakang. Namun Remzi tetap memaksa untuk mengendarai mobil karena hanya dia yang mahir mengendara dan tahu arah jalan. Karena suasana yang hening, Remzi menyetel musik dan semua ikut bernyanyi. Apo menerima panggilan tugas yang meminta mereka menuju TKP yang ada di daerah bernama Insiages. Tanpa basa-basi, mereka pun segera menuju lokasi. Di tengah perjalanan, Remzi melihat ada manusia tanpa busana melintas di depan mobil mereka. Gerakan orang itu begitu cepat. Mereka semua turun dari mobil, tapi anehnya tidak ada petunjuk atau tanda-tanda keberadaan orang tersebut. Polisi paling muda yang bernama Arda melihat banyak sekali coretan di mobil van itu. Mereka mengira mungkin saja itu perbuatan anak kecil. Lalu tidak jauh dari TKP, mereka menemukan sekumpulan kodok yang berada di pinggir jalan. Untuk yang kedua kalinya, Remzi kembali menabrak seseorang dan kali ini hal itu membuat mobilnya oleng dan jatuh ke air. Secara tiba-tiba, scene memperlihatkan Arda bersama Baba berada di tempat makan kembali. Mereka mengobrol dan Arda memberitahukan rahasia pengalaman horornya di saat masih kecil. Cerita Arda sama percis dengan apa yang ada di pembukaan film. Dan bisa disimpulkan anak itu adalah Arda. Baba bertanya kepada Arda, apakah dia bisa melihat sesuatu selain mereka berdua? Memang Arda bisa melihat, tetapi ia melihat sosok hantu di belakang Baba. Baba mengklaim selain dirinya, ternyata Arda juga bisa melihat hantu. Tiba-tiba air keluar dari tangan Arda, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Arda yang sebenarnya masih tenggelam.
Arda berhasil diangkat dan mereka semua masih selamat. Tidak lama kemudian mereka dihampiri orang asing yang mencoba membantu. Kebetulan orang itu bersama keluarga sedang berkemah. Yafuz tidak sengaja menendang ember yang ternyata isinya banyak sekali kodok. Yafuz, Apo, dan Remzi mencari orang yang tadi dia tabrak. Anehnya, mereka sama sekali tidak menemukan tanda keberadaan orang tersebut. Apo bertanya kepada keluarga ini di mana mereka sedang berada. Ternyata mereka sudah memasuki daerah Insiages, namun TKP yang mereka tuju berada di belakang dan tidak jauh dari situ. Meskipun begitu, keluarga ini meminta mereka beristirahat sejenak, namun hal itu ditolak mentah-mentah. Dan para polisi ini meminta dari salah satu mereka untuk mengantarkannya ke lokasi TKP. Setibanya di TKP, ternyata itu adalah sebuah kantor tua yang ditinggalkan. Mereka tahu dulu tempat ini pernah dijadikan kantor polisi. Di sana mereka melihat ada sebuah mobil polisi dan yakin sudah ada teman mereka di dalam. Begitu mereka masuk, ternyata tampilan di dalam jauh menyeramkan daripada di luar, di mana mereka menemukan benda-benda aneh seperti tulang belulang, sampai menemukan beberapa telur yang berisi darah. Kemudian mereka bertemu dengan seorang polisi yang membenturkan kepalanya ke tembok. Begitu ditanya, dia hanya diam dan tidak bisa menjawab apapun. Di situ dia menunjuk arah yang dimana itu adalah tangga menurun yang mengarah ke basement. Arda, Baba, Yafuz, dan Apo mencoba turun mengecek. Sementara itu Remzi membawa polisi itu keluar. Beberapa kali Remzi mengajaknya berbicara, namun tetap saja pria itu hanya diam. Saat mereka melewati sebuah ruangan, Remzi penasaran dan mengecek. Betapa kagetnya dia melihat beberapa orang aneh yang kepalanya tertutup plastik. Remzi ketahuan dan mereka menangkapnya. Di sisi lain, Arda, Yafuz, Apo, dan Baba akhirnya sampai di dasar basement. Begitu tempat itu ditelusuri, mereka menemukan benda-benda aneh seperti yang digunakan untuk ritual sekte sesat. Selain itu, terdapat gambar yang menyeratkan tentang manusia yang diubah menjadi kodok. Lalu masing-masing mereka menelusuri setiap tempat, di mana Arda melihat banyak potongan tubuh manusia dan seorang manusia aneh sedang memotong daging. Apo ketahuan dan berteriak yang membuat yang lainnya ikut ketahuan. Arda, Yafuz, dan Baba mencoba kabur. Akan tetapi akhirnya mereka semua tertangkap. Saat tersadar mereka semua dalam kondisi terikat rantai. Di depan mereka banyak berkumpul orang-orang aneh yang hanya bisa berjongkok layaknya seekor kodok. Para manusia aneh semuanya bersorak ketika muncul seseorang berjubah yang memang mereka sembah. Yafuz mulai kesal siapa orang itu dan mengapa mereka semua ditangkap. Begitu jubahnya dilepas, terlihat sosok manusia botak yang menyeramkan bernama Sabo. Sabo mengungkapkan bahwa mereka berempat berada di tempat ini untuk bergabung. Kemudian ia mendekati Apo, lalu merobek perutnya untuk mengambil ususnya. Tentu saja hal itu membuat Apo tewas. Mereka tidak menyangka bisa bertemu sekte aneh dan semengerikan ini. Sabo pun kemudian mendekati Yafuz. Yafuz terlihat berani, tapi dia sangat ketakutan. Yafuz mengancam bahwa dia adalah polisi. Meskipun demikian, tidak ada kata-kata Yafuz yang membuat Sabo takut. Di tempat ini apapun tidak berlaku. Sabo pun mengeluarkan pisau kecil dan mulai menyiksa Yafuz. Dengan sadis, Sabo menusuk kedua mata Yafuz sehingga membuatnya buta. Nasib Yafuz dibuat sama seperti manusia-manusia itu yang tidak memiliki penglihatan. Setelah Yafuz buta, Sabo mengeluarkan seorang wanita bertopeng untuk Yafuz. Wanita itu berjalan dengan merangkak. Ternyata Yafuz dipaksa mantap-mantap dengan wanita tersebut. Yafuz hanya bisa menangis karena terpaksa. Namun berhubung itu enak, Yafuz melanjutkannya sampai keluar. Setelahnya Sabo membacakan mantra untuk membuat Yafuz mati.
Yafus pun kejang-kejang dan mati. Dari mulut Yafus yang sudah tewas, keluar seekor tarantula. Baba memohon kepada Sabo agar tidak menyakiti Arda. Sabo pun mendekati Arda dan memencet kepala Arda seperti menandai Arda sebagai pilihannya. Entah apa maksudnya, tetapi tanpa basa-basi lagi dia mendekati Baba dan merobek lehernya. Arda begitu terpukul melihat Baba seperti itu. Sebelum tewas, Baba mengatakan dia masih memiliki kunci kehidupan. Dan saat itu juga Arda diminta mengambil kunci itu dari Baba. Dengan kunci tersebut, Arda menggunakannya tepat di kepala Sabo dan seketika membuatnya tumbang. Lalu Arda pun menghantam kepala Sabo dengan benda keras hingga membuatnya tewas. Dengan begitu ia menemukan harapan bisa selamat dan bebas. Kemudian Arda pergi meninggalkan para manusia aneh itu tanpa pemimpin. Begitu dia berhasil keluar, perasaan Arda begitu senang dan tertawa lepas. Ia pun kemudian menelusuri jalan raya dan Arda tertabrak mobil sehingga mobil itu jatuh ke air. Namun yang begitu mengejutkan, mobil itu ternyata mobil van polisi yang dikendarai Ramzy. Lalu film pun sudah selesai. Bagaimana filmnya? Bingung ya kalian? Oke guys, jadi kelima polisi ini sebenarnya sudah masuk ke dimensi lain sejak berada di rumah makan itu. Makanya mereka selalu berputar-putar dan kembali ke tempat makan tersebut. Entah apa sebenarnya tempat itu. Di film ini pun tidak dijelaskan secara detail. Film ini hanya menyajikan kengerian saja. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.